Sosok Reski pendaki lihat pesawat ATR Indonesia Air Transport kikis Gunung Bulu Saraung. Dua pendaki melihat pesawat ATR 42500 di puncak Gunung Bulu Saraung Kabupaten Pangkep Sulsel Sabtu, 17 Januari 2026, siang. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 13 WITA. Kedua pendaki muda itu Reski, 20, dan Muslimin, 18. Awalnya Reski dan Muslimin sedang menikmati pemandangan dari ketinggian. Tiba-tiba mereka melihat pesawat ATR 42500. Rizky dan Muslim baru pertama kali mendaki ke Gunung Bulu Saraung, di perbatasan segitiga Pangkep Maros, Bone. Sebelumnya di Gunung Lapalaona, baru, 1013 mdpl. Saya lihat pesawatnya dikikis itu Gunung Bulu Saraung, lalu meledak dan terbakar, kata Reski dengan suara masih bergetar saat menceritakan kembali peristiwa yang ia saksikan. Pesawat yang dimaksud adalah ATR 42500 bernomor registrasi PKTHT milik Indonesia Air Transport. Pesawat ini disewa untuk mendukung tim Air Surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Saat kejadian, Reski dan Muslimin berada di puncak Bulu Saraung. Tanpa peringatan, sebuah pesawat melintas rendah di hadapan mereka. Sekitar jam 1 siang, pukul 13 WITA, tutur Reski singkat. Dalam hitungan detik, pesawat itu menghantam lereng gunung. Ledakan disertai api membuat Reski dan Muslimin terpaku ketakutan. Jarak mereka dengan lokasi ledakan disebut Reski hanya sekitar 100 meter. Meledak dan ada api. Saya dapat serpihan yang berhamburan, ujar Reski, alumnus Pondok Pesantren Dede Ito Baraka, Siwa, Kabupaten Wajo. Reski mengaku tidak sempat merekam kejadian secara utuh karena semuanya berlangsung sangat cepat. Cepat sekali, kejadiannya, tuturnya. Meski demikian, usai ledakan, keduanya menemukan sejumlah serpihan badan pesawat yang memuat logo Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa dokumen yang ikut terhambur. Penemuan itu sempat direkam Reski menggunakan ponselnya sebagai bukti awal. Pesawat tersebut diketahui mengangkut 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Ferry Irawan, penata muda tingkat I, analis kapal pengawas, Deden Mulyana, penata muda tingkat I, pengelola barang milik negara, dan Yoga Noval, operator foto udara. Dilanda rasa takut dan khawatir akan kondisi sekitar, Reski dan Muslimin akhirnya memutuskan turun gunung. Mereka kembali ke wilayah Balochi dan tiba setelah salat Asyar, namun membawa kabar duka dan serpihan dari tragedi kecelakaan pertama di dunia aviasi tanah air awal 2026. Sebelumnya, sebuah pesawat ATR 42500 yang dioperasikan Indonesia Air Transport dilaporkan mengalami hilang kontak di wilayah Sulawesi Selatan saat dalam penerbangan menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pesawat dengan nomor registrasi PKTHT itu diketahui mengangkut 10 orang yang terdiri dari awak dan penumpang. Pesawat turboprop tersebut selama ini digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, untuk mendukung kegiatan patroli maritim. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian sekaligus verifikasi di area yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Basarnas menegaskan bahwa fokus utama operasi saat ini adalah menemukan titik pasti keberadaan pesawat serta memastikan kondisi seluruh awak dan penumpang. Proses pencarian dihadapkan pada tantangan medan yang sulit, mengingat lokasi didominasi kawasan pegunungan dan hutan lebat. Identitas penumpang dan kru pesawat IAT yang diduga jatuh, 3 orang pegawai KKP. Identitas penumpang dan kru pesawat ATR 42500 yang dioperasikan PT Indonesia Air Transport, IAT, yang hilang kontak dan diduga jatuh, akhirnya terungkap. Pesawat ATR 42500 yang diduga jatuh itu dikabarkan mengangkut 10 orang. 3 di antara 10 orang tersebut dipastikan merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Kepastian itu disampaikan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Insiden pesawat IAT hilang kontak dan diduga jatuh di kawasan Maros, Sulawesi Selatan, tersebut terjadi saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, pada Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 13.17 WITA. Pesawat ATR 42500 adalah pesawat turboprop regional buatan ATR, Aerospatiale Alenia, yang dirancang untuk rute jarak pendek menengah, terutama ke bandara kecil atau daerah terpencil. Adapun penggunaan ATR 42500 banyak dipakai maskapai regional di berbagai negara, termasuk untuk penerbangan perintis dan rute antar pulau. Di Indonesia, tipe ATR, termasuk seri 4272,
populer karena cocok dengan kondisi geografis. Dikutip Tribun Lampung.co.id dari tribunnews.com, Trenggono menyampaikan, berdasarkan laporan terakhir pada pukul 19.20 WIB, status pesawat, kru, dan seluruh penumpang masih dalam tahap pencarian dan pertolongan. Saat ini pesawat, kru, dan penumpang masih dalam proses search and rescue oleh tim SAR gabungan. Kami mohon doa dari semua pihak agar segera ditemukan dan diketahui secara pasti apa yang terjadi, ujar Trenggono dalam keterangan pers, Sabtu malam live YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia juga mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat terkait logo Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pesawat tersebut. Menurut Trenggono, memang terdapat pegawai KKP di dalam pesawat yang tengah menjalankan tugas negara. Terdapat pegawai KKP yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, jelasnya. Adapun 3 pegawai KKP yang berada di dalam pesawat tersebut yakni Ferry Irawan, penata muda tingkat I yang menjabat sebagai analis kapal pengawas, Deden Mulyana, penata muda tingkat I dengan jabatan pengelola barang milik negara, serta Yoga Noval yang bertugas sebagai operator foto udara. Pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah HTR 42500 yang dioperasikan oleh PT Indonesia Air Transport, IAT. Menteri Trenggono menegaskan, KKP terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memantau perkembangan pencarian. Namun, terkait proses pencarian dan penyelidikan penyebab kecelakaan, KKP sepenuhnya menyerahkan kepada otoritas berwenang. Untuk pencarian dan penyebab insiden, kami serahkan sepenuhnya kepada Basarnas, KNKT, dan Kementerian Perhubungan, papar Trenggono. Luruskan jumlah kru. Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Air Transport, Tri Adi Wibowo, menegaskan jumlah kru yang berada di dalam pesawat saat kejadian adalah 7 orang. Sekaligus meluruskan informasi yang menyebutkan jumlah kru lebih dari itu. Kami informasikan dari PT IAT, kru yang on-board berjumlah 7 orang. Informasi yang beredar menyebutkan 8 orang, kami sampaikan yang benar adalah 7, kata Tri Adi Wibowo dalam konferensi pers yang sama. Ia merinci, 7 kru tersebut terdiri dari Kapten Andi Dananto, Muhammad Farhan Gunawan, Risto Adi, Dimurdiono, Florendia Lolita, dan Esther, bersama 1 kru lainnya sesuai manifest penerbangan. Tri Adi Wibowo menyatakan pihaknya turut prihatin atas insiden tersebut dan saat ini masih menunggu proses pencarian yang dilakukan oleh Basarnas dan investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Kami menunggu proses pencarian dari Basarnas dan KNKT. Tim kami juga sudah meluncur ke Makassar dan saat ini berada di lokasi untuk mengikuti perkembangan proses tersebut, ujarnya. Terungkap komunikasi terakhir pilot pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport, IAT, dengan petugas Air Traffic Control, ATC, sebelum dinyatakan hilang kontak. Petugas ATC sempat memberikan arahan koreksi posisi, agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Hal tersebut lantaran ATC melihat pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya. Dikutip Tribun Lampung.co.id dari tribun-timur.com, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menyampaikan holding statement resminya.